Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan, terutama di tengah tekanan dalam terhadap indeks harga saham gabungan pemirsa. Dari perbankan big cap tampaknya BBCA masih direkomendasikan. Rekomendasinya adalah buy on weakness dengan supportnya di 4.330, resistennya hingga ke Rp4.700 per sahamnya. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Silo, di mana sektor kesehatan hari ini satu-satunya yang menguat di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa. Dan Silo tampaknya lebih direkomendasikan dari beberapa saham perbankan big cap lainnya. Rekomendasinya adalah buy on weakness di 2490 supportnya, resistennya di 2640. Kemudian dari pakan ternak ada Java, rekomendasinya juga sama 1340 hingga 1480 dari sisi resisten. Dan dari batubara ada PTBA juga direkomendasikan buy on weakness 2430, resistennya hingga ke 2550. BBRI, Silo, dan Java, dan juga PTBA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di layar televisi Anda pemirsa. Atau tetap di keputusan tetap ada di tangan para investor pasar modal Indonesia dan juga pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Nicholas dari perbankan big cap, ada BBRI, ada revisi tidak Pak sebenarnya ini Pak? Oke, untuk BBRI mungkin kita revisi sedikit ya, karena tadi ada closingnya sedikit turun. Mungkin boleh buy weakness-nya di level 4350-an ya. Untuk stop loss-nya mungkin boleh set below 4.300. And then untuk TP mungkin boleh aim ke TP-nya mungkin masih sama untuk TP-nya. Seperti itu. 4.700 ya Pak. BBRI tadi bisa diulang kembali Pak, singkat saja. Buy weakness di level berapa? Untuk buy on weakness di level 4.350. Oke. Saya akan coba cek penutupan hari ini untuk BBRI ditutup di level 4380. Artinya tunggu koreksi lebih dalam lagi begitu Pak Nicholas dari posisi penutupan hari ini ketika sesi pertama dibuka esok hari, skenario-nya terjadi, langsung entry begitu Pak? Iya, mungkin untuk besok kalau buy weakness ya, boleh antri di bawah ya, 4350 lah. Oke. Pertimbangan dari sisi teknikal, Pak Nicholas, kenapa Anda lebih merekomendasikan BBRI dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya? Ya, kalau kita lihat ini ada level support di 4360, yang mana tadi sempat low-nya itu kan di level 4310 ya, tapi dia akhir perdagangan dia berhasil maintain di atas level support, yang mana ini pola false break. Jadi kalau kita lihat juga ini ada peluang untuk short term rebound, karena memang support ini ternyata demand-nya cukup kuat, berhasil mengangkat harga di bawah level support sampai kembali ke atas level support. Seperti itu psikologi daripada intraday hari ini tadi sempat ke 4310 Pak Nicholas, ada kemungkinan ke level itu kembali tidak Pak? Untuk besok itu kalau kita lihat sih karena hari Jumat ya, ada kemungkinan untuk level itu dulu. Tapi kalau kita lihat memang kayak tadi saya mention, karena ini support kuat juga, jadi paling sedikitnya juga dia ada technical rebound daripada bangkit nanti, karena tadi juga harganya sempat false break. Baik, dari BBRI kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari sektor kesehatan sepertinya. Silo hari ini juga direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Silo juga lebih dominan bergerak di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas di sesi kedua hari ini. 2490 menguat di 0,40%. Buy on weakness di level berapa untuk Silo? Untuk Silo mungkin buy on weakness boleh diturunin di 2470-an ya. Untuk level buy-nya, stop loss dan TP-nya masih sama. Tadi target price-nya hingga ke 2640. Hari ini sektor kesehatan memimpin Pak dari rotasi pergerakan sektoral. Apakah ini juga hanya rotasi sesaat saja ketika saham-saham dari penggerak indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan di sepanjang hari ini? Oke, untuk sektor healthcare sendiri sih kita melihatnya memang ini cycle daripada fund juga udah masuknya ke healthcare, karena memang kalau kita lihat secara price seperti Silo contohnya itu pergerakannya volatilitasnya masih terjaga dan naiknya cukup konsisten. Dan kalau kita lihat juga dari fundamental
dia nggak terlalu terdampak dengan adanya katalis-katalis yang sedang berlangsung saat ini. Jadi kalau kita lihat memang ini diversifikasi yang cukup oke di tengah market yang memang sedang bearish big caps-nya, seperti itu. Baik, dari Silo kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada Java Pak dari pakan ternak. Supportnya tadi saya ulang kembali 1340, resistennya di 1480. Buy on weakness di level berapa untuk Java? Oke, untuk Java mungkin besok boleh buy on weakness itu set di level 1420. Di 1420 untuk Java? Iya, betul. Untuk Java di 1420 support dan resisten levelnya masih sama. Ya, hari ini pembalikan arah terjadi terutama di 1 jam jelang penutupan sesi kedua 14.25. Beda beberapa poin saja Pak. Ketika sesi pertama dibuka esok hari 14.25 juga tidak masalah, Pak Nicholas? Iya, kalau kita lihat karena memang selisihnya sedikit, sah-sah saja untuk bid besok di 14.25 juga masih oke. Tadi sempat tertekan ke 13.55 intraday terendahnya hari ini, kemudian berbalik arah ke 14.25. Apa yang bisa kita perhatikan dari sisi pembalikan arah yang terjadi untuk Java? Apakah memang confirm lanjutan penguatan masih akan berlangsung untuk perdagangan esok hari? Oke, kalau mungkin untuk perdagangan besok hari kita lihat sih karena memang trennya masih cenderung bullish juga. Dan tadi itu sempat udah technical rebound ya 2 hari kita hitung ya. Dan kalau kita lihat memang karena si historical secara teknikalnya masih bullish, kita lihat ini masih bisa melanjutkan trennya seperti itu. Baik, dari Java kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, dari batubara ada PTBA. Pola pergerakannya hampir sama dengan Java dari sisi intraday. Tadi sempat melemah ke 2420, kemudian berbalik arah ke zona hijau, menguat di 2490 di 0,81%. Analisis Anda untuk PTBA? Iya, untuk PTBA sendiri memang sempat turunnya lumayan dalam ya karena dividen. Dan kalau kita lihat sekarang harga itu udah menyentuh level support di 2400, yang mana di sini ada unfilled order dari sisi technical. Dan kita lihat juga closing itu membentuk hammer candlestick, yang mana ini adalah pola candlestick yang cukup solid untuk pergerakan harga reversal. Oleh dari itu kita rekomend karena memang kita lihat cukup solid, ini ada peluang untuk pergerakan reversal seperti itu. Baik, buy on weakness di level berapa Pak untuk PTBA? Untuk PTBA kita rekomend di 2480, mungkin rentangnya sampai dengan 2470 itu masih oke. Sempat sebelumnya ke 3.000-an, kemudian lebih cenderung tertekan. Bagaimana Anda melihat jangka menengah untuk PTBA, Pak Nicholas? Untuk jangka menengah kita lihat selama harga masih maintain di atas level 2.500 itu masih boleh dikonsider untuk buy on weakness sebagai trading plan, seperti itu. Penutupan hari ini di 2490 menguat di 0,81%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBRI, kemudian juga ada Silo, Java, dan PTBA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali, waktu kita juga terbatas. Ada HDD Jin tidak menyebutkan lokasinya di mana. BRPT Pak, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak Nicholas, dan level entry ideal berapa yang direkomendasikan untuk BRPT? Ya, untuk BRPT sendiri kita lihat sih memang harganya sempat spike ya di atas, mungkin high-nya di level 1460, cuman karena memang kita lihat distribute-nya ini terlalu panjang. Ada kemungkinan distribusi yang lebih lanjut karena memang dia udah 2 kali mencoba untuk rebound dan lanjut penguatan itu nggak berhasil menguat, dan kalau kita lihat juga ini dibebani oleh brand yang memang masuk ke put option juga. Jadi dari sisi teknikal ini mungkin kita hold dulu ya, wait and see dulu, mungkin boleh tunggu di level 1000-an, kita lihat nanti reaksi harganya seperti apa. Kalau memang ada rebound boleh consider untuk buy on weakness, seperti itu untuk BRPT. Baik, penutupan hari ini di 1050 untuk BRPT. Selanjutnya ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan Antam Pak, ingin masuk juga, sudah direkomendasikan untuk Antam? Oke, untuk Antam sendiri ini karena hari ini tutupannya merah dan ini udah di level support juga, jadi rawan dia support jebol di 1480. Mungkin boleh tunggu dulu ya, di bawah lagi itu di 1460-an. Dipantau dulu untuk Antam juga sama, karena memang ini belum ada indikasi adanya rebound daripada harga. Jadi mungkin boleh tunggu di level 1460 untuk melihat adanya tanda-tanda technical rebound.
Baik, selanjutnya ada Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan Tekim Pak, bisa entry tidak? Ada peluang tidak ke 10.000 terkait juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah sampai sejauh ini? Oke, untuk Tekim ini kita lihat sih masih bisa lanjut ya. 10.000 itu mungkin sedikit jauh. Mungkin kita sekarang aim ke 9.600 dulu. Since di situ ada resisten yang cukup kuat secara historical, jadi mungkin untuk Tekim ini boleh consider untuk buy and weakness. Kalau harganya lagi turun, mungkin rata-rata boleh pasang di EMA 20 ya kalau mau buy and weakness. Kita lihat rebound daripada harga ini cukup konsisten, dan kalau kita lihat target price di 9.600 itu masih cukup possible rather than 10.000, karena memang di situ ada level resisten yang cukup kuat seperti itu. Bapak John dari Jakarta menanyakan Goto hari ini tertekan dalam kembali meninggalkan level 70. Sudah direkomendasikan untuk entry kembali tidak untuk Goto? Oke, kalau untuk Goto sendiri, kita lihat dari sisi teknikal dia reject di bawah level resisten 75, candle membentuk bearish harami, lalu hari ini juga gagal untuk menguat ya. Jadi kalau kita lihat sih better ini stay away dulu dari Goto, mungkin rekomendasi lebih ke sell of strength karena memang secara technical harganya itu masih bearish, dan secara momentum kita pakai stokastik itu baru saja dead cross, jadi ada kemungkinan harga masih melanjutkan pelemahan. Oke. Mungkin dengan rentang harga itu di level 64 sampai 62 seperti itu. Baik, Bapak Siotang dari Medan menanyakan cuan Pak, nyangkut di 7750. Mohon analisis dan targetnya. Oke, untuk cuan sendiri sih kita lihat ini masih cukup konsisten naiknya. Mungkin 7750 itu masih cukup dekat. Jadi mungkin untuk cuan sendiri ini ada dua senario. Kalau memang besok depannya masih bisa rebound, karena kemarin itu sempat di hari tanggal 29 Mei itu sempat low-nya di level 6625 cukup ekstrim. Jadi mungkin kalau ada penguatan mungkin ke 8.400 itu boleh di take dulu. Oke. Karena memang kayaknya secara harga ini udah mulai overlapping dan ada peluang untuk dia reversal ke bawah seperti itu. Baik, baru saja masuk Bapak Sugi di Bekasi untuk BBCA Pak, entry level. Langsung ke entry-nya Pak. Oke, untuk BBCA entry level boleh consider buy and weakness di level 8.980 sampai dengan 8.950. Baik, Bapak Sugi dari Bekasi untuk BBCA. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Nicholas, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Nicholas Darmawan, Research Analyst Semesta Indovesta Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.